Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 2. NIM saya 2892050006. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas ulangan akhir semester perpajakan 1 dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati SE MAK. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pajak penghasilan atas hadiah. Yang pertama yaitu pajak penghasilan atas hadiah. Pajak hadiah adalah uang yang wajib dibayarkan kepada pemerintah bagi seorang wajib pajak yang mendapatkan penghargaan atau barang dari hasil undian, misalkan perlombaan atau kompetisi atau bonus. Pengenaan pajak hadiah bukan serta-merta untuk merugikan penerima hadiah, tapi dijadikan sebagai bagian dari kontribusi warga negara dalam membiayai program-program pembangunan pemerintah seperti infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, pengenaan pajak hadiah juga berfungsi sebagai bentuk penyetaraan sehingga memperkecil kesenjangan antara pemenang yang beruntung dan yang tidak. Dalam penerapannya, pajak hadiah terbagi menjadi beberapa jenis dengan tarif pajak yang berbeda. Jenis-jenis hadiah yang dikenakan pajak. Yang pertama yaitu dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 11 PJ 2015 dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Yang kedua yaitu hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan. Yang ketiga yaitu hadiah sehubungan dengan kegiatan adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubung dengan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah. Yang keempat yaitu penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubung dengan prestasi dalam kegiatan tertentu. Lalu penghitungan dan tarif pajak hadiah. Penghitungan dan tarif pajak hadiah, setiap pajak yang diberikan tentunya memiliki penghitungan dan tarif yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perpajakan. Lebih jelasnya, mari simak ulasan lengkapnya. Yang pertama yaitu perhitungan pajak hadiah. Setiap pajak hadiah yang akan dibebankan akan dipotong pihak penyelenggaraan acara berhadiah. Pihak-pihak yang termasuk dalam penyelenggaraan adalah orang pribadi, badan, organisasi, atau penyelenggaraan lainnya. Ketentuan penghitungan pajak hadiah telah diatur berdasarkan UU 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan peraturan pemerintah nomor 132 tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas hadiah undian. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa segala penghasilan yang berasal dari hadiah undian akan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua itu tarif pajak hadiah. Setiap hadiah dikenakan pajak tertentunya memiliki tarif yang sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 11 PJ 2018 dengan ketentuan sebagai berikut. Pajak hadiah undian akan dikenakan PPh sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah atau nilai pasar hadiah berupa natura dan bersifat final. Pajak hadiah atas penghargaan, perlombaan, dan hadiah berdasarkan pekerjaan, jasa, serta kegiatan lainnya akan dikenakan PPh dengan ketentuan berikut. Dikenakan PPh pasal 21 sebesar tarif PPh pasal 17 Undang-Undang PPh. Apabila penerima wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% dan bersifat final dari jumlah bruto dengan memerhatikan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku apabila penerima adalah wajib pajak luar negeri selain
bentuk usaha tetap atau dimaksud BUT. Lalu dikenakan PPh pasal 23 ayat 1 huruf A angka 4 sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto apabila penerima adalah wajib pajak badan. Perlu diketahui bahwa pengenaan tarif PPh ini tidak berlaku untuk hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa. Sepanjang hadiah tersebut diberikan kepada semua pembeli atau konsumen tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung saat pemberian barang atau jasa. Dan ini adalah contoh pengenaan pajak hadiah. Pajak atas hadiah, undian, dan penghargaan. PT Kortnik IDN menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah dikirim oleh para pelanggannya dengan hadiah senilai 100 juta rupiah. Dalam penarikan undian tersebut, nama Susanto muncul sebagai pemenang hadiah undian. Bagaimana penghitungan pajak penghasilan atau disebut PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT Kortnik.IDN? Dan jawabannya adalah penghitungan pajak penghasilan atau disebut PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Kortnik.IDN ia adalah 25% dikali 200 juta rupiah dan hasilnya yaitu 50 juta rupiah. Lalu yang berikutnya yaitu pajak perlombaan. Misalnya PT Gupron Jaya mengadakan lomba 17 Agustus untuk para karyawannya dengan ketentuan mengikuti serangkaian lomba seperti lomba-lomba makan, kerupuk, dan lomba balap karung. Romi Ismail adalah peserta yang menjadi juara pertama untuk kedua lomba tersebut dan berhak mendapatkan uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Maka perhitungan pajak adalah 5% dikali 20 juta rupiah dan hasilnya yaitu 1 juta. Lalu ada pajak perlombaan pemenangan wajib pajak luar negeri. Misalkan PT Sukamaju mengadakan perlombaan badminton dengan hadiah senilai 300 juta rupiah. Dalam perlombaan tersebut, Suritno dan Ivanto, seorang warga negara Indonesia, terpilih sebagai juara pertama. Maka pajak yang harus dipotong PT Sukamaju yaitu adalah 20% dikali 300 juta rupiah yaitu 60 juta rupiah. Maka pajak perlombaan pemenang wajib pajak luar negeri yaitu sebesar 60 juta rupiah. Lalu ada pajak perlombaan pemenang wajib pajak badan. Misalkan PT Hexa mengadakan perlombaan dengan peserta perusahaan-perusahaan obat herbal yang berlokasi di Bekasi. Pada acara tersebut, Laila terpilih sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah sebesar 500 juta rupiah. Pajak yang harus dipotong PT Hexa adalah 15% dikali 500 juta rupiah, yaitu hasilnya 75 juta rupiah. Dan ketentuan pembayaran pajak hadiah setelah pemenang atas hadiah tersebut telah diketahui, penyelenggaraan undian harus segera memotong pajak sebelum menyerahkan kepada pemenang undian. Selanjutnya, setiap penyelenggaraan undian wajib memberikan bukti pemotongan pajak sebanyak 3 rangkap yang masing-masing diberikan kepada yang pertama yaitu lembar pertama kepada penerima hadiah selaku wajib pajak, lembar kedua kepada kantor pelayanan pajak, lembar ketiga yaitu kepada penyelenggaraan atau pemotongan. Selain itu, penyelenggaraan pun wajib untuk melakukan hal-hal berikut, yaitu yang pertama menyetor PPh yang telah dipotong menggunakan surat setoran pajak atau SSP ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat kerutangan pajak. Yang kedua yaitu menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyeluruhan dan konsultasi perpajakan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah dibayarkan atau diserahkan hadiah tersebut. Lalu pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan. Dalam rangka memberikan
kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan Direktur Jenderal Pajak meluncurkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 11 PJ 2015 tentang pengenaan pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan. Peraturan ini berlaku sejak 1 Mei 2015 lalu. Sementara itu, Undang-Undang Pajak Penghasilan PPH juga menyatakan penghasilan yang berasal dari hadiah undian, berlombaan, atau kegiatan serupa lainnya merupakan objek PPH pasal 4 ayat 2 yang bersifat final, artinya mekanisme pemajakannya telah dianggap selesai pada saat dilakukan pemotongan, pemungutan, atau penyetoran sendiri dari wajib pajak yang bersangkutan. Lalu tarif pajak yang dikenakan atas hadiah berbeda-beda tergantung jenis hadiah yang diperoleh. Jika hadiah tersebut berhubung dengan undian, maka tarifnya yang digunakan adalah 20% baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan. Dan menjadi 3, yakni yang pertama dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi wajib pajak dalam negeri. Potongan yang dikenakan didasarkan pada tarif pasal 17. Dalam hal penerima penghasilan adalah wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT dikenakan pemotongan PPH pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto dengan memerhatikan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku. Lalu yang ketiga, dalam hal penerima penghasilan adalah wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan pajak penghasilan berdasarkan pasal 23 ayat 1 huruf A angka 4 sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto. Lalu pemotongan PPH sebagaimana yang dimaksud dalam poin-poin di atas tidak berlaku untuk hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pemberi atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pemberian barang atau jasa. Yang berikutnya yaitu penyetoran dan pelaporan pajak hadiah undian. Kewajiban perpajakan tidak hanya melekat bagi pemenang kuis. Penyelenggaraan undian wajib menyetor PPH yang telah dipotong dengan menggunakan SPP ke bank, persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan terutangnya pajak. Selain itu, penyelenggaraan undian juga wajib menyampaikan SPT masa ke KPP atau ke kantor pelayanan penyeluruhan dan konsultasi perpajakan tempat pemotongan terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah dibayarkan atau diserahkan hadiah undian tersebut. Jika jatuh tempo penyetoran atau daftar akhir penyetoran tepat di hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka penyelenggara bisa melakukan penyetoran dan pelaporan di hari kerja berikutnya. Tujuan pemungutan pajak hadiah undian, pengenaan pajak penghasilan atas hadiah undian ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai program-program pembangunan negara seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Pengenaan PPH atas hadiah undian juga merupakan perwujudan peran pajak untuk memperkecil kesenjangan pendaftaran. Sampai di sini saja saya menjelaskan tentang pajak hadiah undian. Maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Muhammad Rizky Gupron mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.